Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, seorang dokter di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di dalam mobilnya. Kematiannya menjadi perhatian banyak pihak karena dokter tersebut meninggal 1 hari setelah menjalani vaksinasi COVID-19. Dokter Zamhari yang bertugas di Puskesmas Seberang Ulu 1 Palembang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Jalan Sultan Mansur, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada Jumat malam. Korban ditemukan oleh pihak keluarga yang sudah mencarinya sejak siang karena tidak memberi kabar. Keberadaan dokter tersebut kemudian terlacak melalui GPS di handphone atau telepon selulernya. Namun ini menjadi perhatian banyak pihak. Dokter Zamhari meninggal dunia 1 hari setelah menjalani vaksinasi COVID-19. Usai diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang, dokter yang diduga meninggal dunia karena kekurangan oksigen ini yang dipicu oleh penyakit jantung. Pihak rumah sakit membantah bahwa kematiannya berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Pemeriksaan itu kita jumpai memang ya bintik-bintik perdarahannya itu dan yang perkataan itu oleh karena tanda kekerasan tapi karena kekurangan oksigen ya kemungkinan besar matinya mati karena sakit juga. Dok, tadi keluarganya mengonfirmasi bahwasanya habis dari vaksin dia ini, Dok. Apakah ada kaitannya, kok? Nggak ada itu. Bohong itu. Karena kalau vaksin itu kan disuntik. Nah, kalau disuntik itu sebenarnya malah lebih cepat lagi meninggalnya. Iya. Contohnya kalau orang anafilaktik shock kan suntik tadi yang paling cepat. Ini kan udah hari Kamis, sekarang hari Jumat. Nggak ada. Sementara itu, juru bicara Kementerian Kesehatan untuk COVID-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan kematian dokter Zamhari tidak dilaporkan akibat kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Lagi pula efek samping dari hasil uji klinis vaksin Sinovac hanya menunjukkan gejala ringan. Kematian sesudah seorang dokter mendapatkan vaksinasi. Jadi kami sampaikan sampai saat ini kejadian tersebut belum dilaporkan sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi. Dari hasil uji klinis tahap 3 sudah disampaikan bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi untuk vaksin Sinovac ini sangat ringan. 7 orang yang mendapatkan vaksinasi dan kemudian menderita COVID-19 semua ini memiliki gejala ringan. Jadi dia tidak memiliki gejala COVID yang berat bahkan sampai dengan kematian. Almarhumah ini ditemukan di mobil dalam kondisi meninggal itu pada Jumat malam. Kurang lebih sudah lebih dari 24 jam dari proses penyuntikan vaksinasi. Nah, kita ketahui bahwa kalau terjadi shock anafilaktik ini adalah merupakan gejala paling berat dari sebuah kejadian ikutan pasca imunisasi vaksinasi. Ini akan terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Ya, untuk mengetahui secara pasti apa penyebab meninggalnya Dr. Zamhari, kami akan tanyakan langsung kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Palembang, Dr. Zulhair Ali. Selamat malam, Dr. Zulhair. Jadi informasi apa yang bisa kami terima terkait meninggalnya atau wafatnya Dr. Zamhari ini? Selamat malam Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami ingin menyampaikan duka yang mendalam dari segenap anggota IDI Cabang Palembang atas kematian sejawat kami, anggota kami Dr. Zamhari. Memang kita dihubungi oleh beberapa pihak media waktu malam itu kejadian, apakah kita mengenal orang tersebut, dan setelah kita telusuri ternyata memang benar yang bersangkutan adalah anggota IDI Cabang Palembang, kemudian bekerja di Dinas Kesehatan, tepatnya di Puskesmas Seberang Ulu. Dan yang bersangkutan, almarhum memang sempat divaksinasi sehari sebelumnya. Ya, tetapi tidak ada kaitannya dengan vaksinasi COVID-19 ya, Dokter
Iya, Zulhair? kalau kita sebetulnya menunggu hasil forensik. Hasil forensik, karena hasil forensik inilah yang dapat memutuskan apakah dia ada kaitan dengan vaksinasi atau tidak. Sayangnya almarhum tidak dilakukan otopsi, jadi hanya dilakukan pemeriksaan luar. Tadi sudah disampaikan oleh dokter spesialis forensik, Dr. Indra, bahwa tidak jelas, tidak ada kelihatan tanda-tanda adanya hubungan dengan vaksinasi. Baik. Terkait dugaan meninggal dunia akibat penyakit jantung, apakah memang ada riwayat seperti itu atau bagaimana? Kalau informasi dari keluarga dan catatan waktu screening sebelum vaksinasi, memang tidak ada penyakit yang idapan yang bersangkutan, kemudian juga tidak ada makan obat rutin, itu yang kita ketahui. Memang tadi kita rapat Pokja KIPI Palembang untuk melakukan investigasi kembali bagaimana rekam medik almarhum, kemudian kita bertanya dengan keluarga apakah ada penyakit-penyakit tertentu. Hanya tadi salah seorang dokter anggota Pokja KIPI itu menyampaikan beberapa saat sebelum yang bersangkutan itu pada pagi hari dikatakan pernah menghubungi sejawat alumninya, jadi seangkatannya, bahwa dia merasa nyeri dada. Tapi ini perlu kita konfirmasi ulang kepada yang bersangkutan, kepada orang yang dihubungi maksud saya. Ya, baik. Keluhan nyeri dada itu setelah divaksin atau sebelum atau kapan itu? Itu informasinya pagi sebelum dia kan almarhum kan berangkat pakai mobil pagi-pagi hari mau bekerja, kemudian tidak pulang lagi. Itu yang dikatakan dapat informasi bahwa dia menelpon seseorang rekannya yang mengatakan nyeri dada. Tapi ini terus terang kita akan konfirmasi lagi dari Pokja KIPI apakah memang informasi ini benar adanya. Ya. Dr. Zulkhair, sekarang itu kan isu yang berkembang adalah disangkut pautkan dengan vaksinasi COVID-19 yang sudah dijalani oleh almarhum. Bagaimana INDI menjawabnya? Bagaimana INDI selagi-lagi harus memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat soal vaksinasi COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Memang beginilah masalah kita, apalagi ini kan masalah yang sekarang ini banyak berkembang. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang hoax. Jadi kita berterima kasih sekali kepada Metro, ini merupakan kesempatan INDI untuk memberikan edukasi dan penjelasan kepada segenap warga, terutama di Kota Palembang, bahwa tidak semua kejadian KIPI itu berhubungan dengan vaksinasi. Jadi misalnya ada orang yang meninggal karena kecelakaan beberapa jam setelah vaksinasi, itu pun harus diusut, begitu. Tetapi belum tentu berhubungan dengan vaksinasi. Cara yang tepat untuk membuktikannya adalah otopsi. Sayangnya keluarga tidak menyetujui otopsi terhadap almarhum. Mereka hanya mengharapkan apakah ada terjadi trauma atau kasus-kasus pidana atau tidak. Pihak forensik mengatakan tidak ada seperti itu, hanya kelihatan tanda-tanda hipoksia yang kemungkinan besar penyebabnya adalah karena serangan jantung. Baik. Jadi lagi-lagi ini juga harus diinformasikan kepada publik ya, tidak ada sangkut pautnya dengan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi, ya betul, seperti itu. Baik, dan itu bisa dipastikan begitu ya, Dr. Zulkhair ya? Ya, sampai saat ini karena kita tidak melakukan otopsi, itulah kesimpulan dari forensik. Baik, terima kasih Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Palembang, Dr. Zulkhair Ali sudah bergabung bersama kami di Metro TV.